Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kembali lagi dapat melaksanakan pembelajaran kelas online di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya sangat senang sekali karena kemarin sudah melewati bab 1 dengan begitu baik, dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi bab yang kedua. Dan untuk kelas 10 materi bab yang kedua kita akan membahas terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, dan buku cetak. Silakan dibuka mulai halaman 35. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada kesempatan kali ini lebih spesifik kita akan bahas mengenai beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua kita akan membahas terkait dengan warga negara dan juga penduduk. Yang ketiga kita akan membahas terkait dengan kemerdekaan beragama, dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan pertahanan dan juga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kalian sudah paham dan sudah tahu terkait dengan peta Republik Indonesia. Wilayahnya juga sudah tahu kalian kan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan apabila kita lihat negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan sekumpulan kepulauan yang bergabung menjadi satu negara. Dan apabila kita berbicara mengenai wilayah NKRI, maka kita harus melihat tinjauan dasarnya terlebih dahulu. Untuk dasar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu dapat dilihat di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang bunyinya kurang lebih menyatakan bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan juga hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ingat, ada kata-kata berciri Nusantara. Maksudnya berciri Nusantara itu apa sih, Pak? Maksudnya adalah kita mempunyai kesatuan wilayah, mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan juga kesatuan pertahanan dan juga keamanan. Nah, wilayah NKRI itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah wilayah laut, yang kedua adalah wilayah darat, yang ketiga adalah wilayah udara, dan yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Nah, kita akan membahas wilayah laut negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita berbicara wilayah laut, pasti tidak akan terlepas dari Deklarasi Juanda, karena Deklarasi Juanda itu merupakan awal mula penetapan batas wilayah Indonesia, terutama dari sisi maritim, dari sisi kelautan. Nah, Deklarasi Juanda ini menegaskan bahwasanya batas laut wilayah Indonesia adalah 12 mil apabila diukur dari garis terluar wilayah negara kita. Dan kemudian Deklarasi Juanda ini diakui oleh UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, yang ditandatangani di Montenegro di Jamaika. Oleh karena itu wilayah laut kita jadi seperti ini. Ada beberapa zona yang mengakibatkan kita dibagi menjadi 3 zona akibat dari UNCLOS dan juga Deklarasi Juanda. Bisa dilihat di lingkaran-lingkaran merah yang sudah saya siapkan. Zona pertama adalah laut teritorial atau territorial sea. Laut teritorial adalah batas teritorial, adalah garis hayal
atau laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi dari pantai kemudian ke 12 mil itu merupakan laut teritorial. Kemudian yang kedua adalah landas kontinen. Landas kontinen merupakan sebuah garis geologis maupun garis morfologi yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Kedalaman lautnya kurang lebih adalah 150 sampai 200 meter. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka apabila diukur dari garis pantai atau garis dasar. Nah itu beberapa zona terkait dengan laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Gampang kok. Kalau laut teritorial 12 mil, kemudian kalau landas kontinennya itu kedalaman 150 sampai 200 meter, kemudian ZEE itu adalah 200 mil. Nah, bagaimana dengan wilayah daratan Republik Indonesia? Wilayah daratannya luar biasa indah, luar biasa banyak. Kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari pegunungan, daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi, dan juga daerah perkotaan, semuanya ada. Dan wilayah daratan ini merupakan tempat kita berpijak. Selain kekayaan alam tersebut, kita juga punya kekayaan dari sumber-sumber tambang yang lainnya. Ada sumber tambang batu bara, bahkan sumber tambang emas terbesar yang kedua di dunia itu terdapat di Indonesia. Nah, menurut penelitian, menurut perhitungan juga, terdapat kurang lebih 17.491 pulau yang ada di Indonesia. Ini data tahun 2020. Tentu saja wilayah daratan yang sangat luas ini, yang sangat kaya ini, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang saja. Yang berikutnya adalah wilayah udara. Nah, kita juga punya wilayah satu lagi, namanya adalah wilayah udara. Nah, wilayah udara itu merupakan wilayah yang apabila kita ukur itu dari daratan sampai ke atas, ke ruang yang tidak terhingga. Itu merupakan ruang udara wilayah Republik Indonesia. Dan ini berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Dijelaskan bahwasannya setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan juga eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Itu wilayah udara, terutama wilayah udara NKRI. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, atasnya yaitu wilayah udara kita dan tidak terhingga. Dan yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Apa itu wilayah ekstrateritorial? Wilayah ekstrateritorial adalah daerah atau wilayah kekuasaan hukum dari suatu negara yang berada dalam wilayah kekuasaan negara lain. Apakah Indonesia punya wilayah ekstrateritorial? Tentu saja punya. Letaknya di mana? Ada di negara lain. Dan contoh dari wilayah ekstrateritorial adalah kedutaan besar dan juga konsulat jenderal serta pangkalan militer. Itu ya terkait dengan wilayah laut, wilayah darat, wilayah udara, dan juga wilayah ekstrateritorial. Nah, untuk penugasan minggu ini, silakan kalian cari batas wilayah NKRI, baik di sebelah utara, sebelah selatan, barat, dan juga timur. Untuk penugasan silakan bisa ditulis di buku tulis masing-masing dan dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing kelas. Baik, itu saja pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran online di seluruh mata pelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.